Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hasna! Hasna, keluar kamu! Kamu jangan sok suci pakai zikir-zikir segala. Zikir kamu nggak ada gunanya. Keluar, Hasna! Keluar! Dasar wanita perebut suami orang! Hasna! Hasna, keluar kamu, Hasna! Hasna! Kamu jangan sok nggak dengar ya apa yang saya ngomong! Hasna, keluar kamu! Panas. 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 Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, apa yang terjadi dengan Nova? Ya Allah, ada apa ini? Ya Allah, Nova! Panas. Neng, tunggu Neng. Panas. 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 Ma, Mama. Ma, kenapa? Kamu kenapa? Istighfar. Istighfar. Masya Allah. Kenapa istri saya, Pak Ustadz? Sebelumnya, saya mohon maaf Farizal. Istri Bapak ini terkenal permainannya sendiri. Permainan? Permainan apa, Pak Ustadz? Sekali lagi, saya mohon maaf Farizal. Istri Bapak ini telah bermain-main dengan hal yang sangat membahayakan. Terutama untuk akidah. Akidah? Maksud Pak Ustadz? Pak Ustadz, tidak ada salahnya kalau saya ceritakan dulu, Pak. Ya, Riz. Lebih baik kamu ceritakan supaya jelas. Saudara Rijal, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Nova binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nova binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai. Sah? Sah, sah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Saya Yanti, Bu, temannya Nova. Oh, senang sekali berkenalan dengan Anda. Sebenarnya saya kagum sama Ibu. Ibu begitu sabar menghadapi hari ini. Ya, harus bagaimana lagi ya? Bapak itu kan orangnya keras. Kalau sudah maunya, ya nggak bisa dicegah. Daripada nanti keutuhan rumah tangga kami pecah, lebih baik saya memilih jalan seperti ini. Lagi pula, saya banyak sekali kekurangan. Selama saya berumah tangga dengan Bapak, sampai sekarang,
belum juga diberi momongan. Ya, insya Allah dengan Nova nanti bisa memberikan beberapa buah hati dari Bapak. Mas, yang mana bajunya? Bagus. Bagus. Nah, nih. Pantas nggak sih? Pantas. Pantas ya? Mau? Mau. Ambil. Ini ya. Ada emas putih. Lucu satu set ya, Mas ya? Kalungnya. Aku pantas nggak suka emas putih. Pantesan mana sih yang kuning sama yang putih? Bagus kok. Semua cocok. Mau? Mau banget. Papa milih ini ya. Ambil. Ada gelang. Gelangnya ada yang love lagi. Mau dong. Lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Riz, kamu nggak ke toko? Enggak, Mbak. Lagi males. Kok makanan masih utuh? Kak Riza nggak pulang, Mbak? Iya, di rumah Nova. Kan udah lebih dari seminggu, Mbak. Seharusnya Kak Rizal udah di sini. Kamu mestinya maklum. Ya, namanya juga pengantin baru. Wajar kan? Nggak bisa begitu, Mbak. Itu namanya nggak adil. Saya akan bicara sama Kak Rizal. Walaupun dia kakak kandungku, kalau dia nggak benar, saya wajib untuk mengingatkannya. Jangan, Riz. Nanti malah jadi salah paham. Bisa putus tali persaudaraan. Nggak bisa, Mbak. Itu nggak benar. Itu urusan saya. Haris? Riz, jangan! Ngomong-ngomong, angin apa yang membawa kamu pengen ketemu aku? Kangen aja sih sama sahabat lama tuh yang baik banget. Aku kira kamu udah lupa sama aku setelah jadi nyonya besar. Ih, nggak gitu deh. Gimana rasanya setelah menikah? Seneng sih. Cuman Kenapa? kok aku takut ya kalau Hasna itu bakal nguasain Mas Rizal.
Loh, kelihatannya dia baik kok. Buktinya dia mengizinkan Pak Rizal menikahi kamu. Bisa aja luarnya baik, tapi kita mana tahu hatinya. Lo mau nggak nemenin gue? Kemana? Ke dukun. Ke dukun? Untuk apa? Sekedar jaga-jaga aja sih, supaya Mas Rizal nggak dikuasain sama Hasnah. Jangan musrik. Yanti, masa lu tega sih biarin gue sendirian? Tempatnya itu jauh banget. Kita pergi sekarang, malam-malam baru nyampe. Lu tega biarin gue sendirian malam-malam? Ya udahlah, tapi cuma nemenin aja ya. Iya. Gue juga cuma buat jaga-jaga doang sih, supaya jiwa kita nggak kosong. Kalau jiwa kita kosong, yang ada kita dibuang sama laki-laki. Oke? Masya Allah, kenapa Nova jadi berubah ya? Apakah uang membuat dia jadi sirik seperti ini? Ya Allah, maafkan aku. Aku hanya mengantarkan saja. Kak, ini udah nggak adil, Kak. Kakak sudah jarang pulang ke rumah Mbak Hasnah. Tapi kakak dengan Nova selalu berlebihan. Kak, Mbak Hasnah itu setia menemani kakak. Dari kakak nggak punya apa-apa, sampai kakak punya toko emas ini. Kenapa sih kamu ngurusi keluargaku? Urus saja keluarga kamu sendiri. Si Hasnah saja tidak rewel, kok kamu bawel? Siapa yang nggak peduli sama kakak? Mbak Hasnah itu peduli sama kakak. Kak, Mbak Hasnah itu sabar. Dan kita nggak pernah tahu apa isi hati Mbak Hasnah. Saya nggak terima kakak memperlakukan Mbak Hasnah seperti itu. Riz, aku tidak mau ngomongin soal ini. Aku sudah capek. Ya Allah, ampuni segala dosa hamba-Mu ya Allah. Bimbinglah hamba-Mu agar tidak berpaling dari-Mu. Jadikanlah hamba-Mu orang yang sabar dan selalu bersyukur. Ya Allah, semoga hamba-Mu ini selalu ikhlas dalam menerima nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, hamba-Mu serahkan suami hamba ke dalam tangan-Mu ya Allah. Lindungilah dia ya Allah dari musibah dunia akhirat. Bahagiakanlah dia ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Datanglah kumpul di hadapanku. Semua sudah kumpul. Sekarang katakan apa yang kamu minta. Cepat katakan sebelum mereka marah. Iya Kek. Saya ingin suami saya nurut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kenapa kamu minta itu? Karena selama ini saya merasa saya tidak diperlakukan adil, Kek. Masa suami saya lebih menyayangi istri pertamanya? Padahal istri pertamanya kan udah jelek, tua, dan perangannya juga buruk. Saya yakin, Kek, istri pertamanya pasti mengguna-gunai suami saya. Masya Allah. Gampang.
gampang sekali. Segala keinginanmu akan terwujud asal bayarannya memuaskan. Kalau itu tidak masalah, Kek. Asal kakek bisa memenuhi semua permintaan saya. Bagus. Tapi kamu ada pantangannya. Apa pantangannya, Kek? Jadi selama kamu memakai mantra ini, jangan sekali-kali kamu masuk ke masjid. Jangan sekali-kali kamu menginjakkan kaki di masjid atau musola. Tapi, kenapa, Kek? Kalau pantangan itu kamu langgar, maka ilmu yang aku beri akan luntur dan kamu akan gila. Bagaimana? Setuju? Sanggup, Kek. Bagus. Ini satu yang kemarin ya, Mas ya. Saya hitung dulu ya. Kakak kenapa, Kak? Kakak bangun, Kak. Kak, tolong. Kak, bangun, Kak. Kak. Aku nggak suka caramu, Nov. Kalau tau kayak gini, aku nggak bakal mau nemenin kamu lagi. Yanti, lo itu kenapa sih? Gue berbuat seperti ini juga supaya suami gue berbuat adil sama gue. Kamu yang nggak adil. Dengan cara seperti ini, istri pertama suamimu yang dirugikan. Dosa, tau nggak sih? Gue tahu itu dosa. Ya terus lo gimana? Udah palang tanggung, lo nggak usah khawatir. Soal dosa, biar gue yang nanggung, oke? Kamu benar-benar gila ya, Nov? Saya nggak tahu bagaimana awal mulanya, Mbak. Tiba-tiba saja Kak Rizal memegang kepalanya sambil mengerang kesakitan. Lalu Kak Rizal pingsan, Mbak. Mungkin karena terlalu kecapean. Perasaan sih, Mbak, Kak Rizal nggak pernah pulang malam. Apa dia punya kegiatan lain di rumah, Mbak? Mbak nggak tahu. Karena kakak kamu kan jarang pulang ke sini. Ibu mau ke toko ya? Iya. Tapi Bu, toko udah tutup. Kenapa? Soalnya Pak Rijal pingsan. Terus dibawa pulang sama Pak Haris. Oh gitu ya? Iya deh kalau gitu. Makasih ya Mas ya. Iya. Assalamualaikum. Mas Rizal di situ lagi sakit ya? Kenapa sih nggak dibawa ke sini? Berangkatnya juga dari sini. Kamu denger ya? Sudah lama kan Pak Rizal tinggal di situ? Yang adil dong. Lagian di rumah Mbak Asnah, Kak Rizal itu lebih terawat jasmani dan rohaninya. Kamu ngerti? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya bisa merawat dia lebih daripada kamu. Dari mana? Dari Nova ya? Kemarikan. Kemarikan! Halo sayang. Aku nggak apa-apa kok. Oh iya bagus deh kalau emang Mas nggak apa-apa. Mas kesini ya. Kamu memang seorang istri yang baik dan selalu memperhatikan suami. Mas, kalau Mas kesini, siapa tahu Mas jadi baikan. Nanti saya pijit-pijit, saya urut. Ya Mas ya? Saya tunggu ya Mas. Tentu sayang, tentu. Aku sekarang sana ya.
Kak, kakak mau kemana? Mau ke rumah Nova. Kak, ini nggak adil. Kakak sudah nggak peduli lagi sama Mbak Hasnah. Sudahlah, kamu jangan ikut campur. Ah. Mas, ngapain sih pakai nginep di rumah Hasnah segala? Aku nggak tahu. Haris yang membawa aku ke sana. Nggak mau tahu. Pokoknya sekarang cepet beresin rumah. Cepet. Saya sih cuma ngetes. Ternyata dukun itu emang hebat. Sekarang Mas Rizal bisa saya kuasai sepenuhnya. Apapun yang saya minta, apapun yang saya suruh, pasti dikerjakan. Dan sekarang dia berada di dalam genggaman saya. Aduh, yang bener dong. Ah, jangan pelan-pelan, kencengan dikit, kencengan dikit. Nah gitu. Bagus, bagus. Cepetan pakein dong, Mas. Aduh, gitu aja nggak bisa. Yang satunya lagi tuh masih kotor nih. Mas, aku mau minta mobil. Hah? Iya. Mobil? Iya. Mobil Jaguar yang terbaru. Boleh, boleh. Masalahnya Mas aku tiap hari mesti dianterin Mas terus sih. Terus nanti yang jaga toko siapa? Masa mesti Haris? Ya kan? Gak mungkin kan? Kapan? Sekarang juga habis dari sini. Oke? Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Hasnah dari mana? Mbak dari puskesmas. Lagi nggak enak badan. Kenapa Mbak Hasnah nggak minta dianterin sama Kak Rizal? Dia udah jarang pulang. Astagfirullahaladzim. Ayo Mbak, kita masuk ya. Mas! Mas! Ya. Mas! Ambilin minum sama kue dong. Masa ada tamu dianggurin gimana sih? Maaf ya, saya kurang perhatian. Sama orange juice 1, gulanya dikit aja. Terus sama buah yang ada di kulkas keluarin taruh sini. Cepetan. Gak pakai lama. Keterlaluan sekali kamu, Nov. Istighfar. Dia kan suami kamu. Emang kamu nggak punya pembantu apa? Ada kok, ada pembantu 2 di sini. Gak apa-apa, Yan. Justru gue cuma mau mastiin kalau suami gue itu nurut sama gue. Kayak sapi yang dicocok hidungnya. Nov, dia suami kamu. Emangnya kenapa? Justru itu yang gue inginkan. Dengan begitu dia menuruti semua apa kata gue. Kalau perlu, gue akan bikin 1 surat pernyataan untuk membalikan semua hartanya atas nama gue. Mas, ntar jangan lupa setrikain baju saya ya. Dan semirin sepatu saya juga, saya mau jalan. Iya, iya. Yanti, diminum ya? Jadi sudah berapa lama Mbak Hasnah sakit? Sudah 2 minggu. Masya Allah. Sudah hampir 2 minggu Mbak Hasnah sakit.
Tapi Kak Rizal nggak pernah jenguk ke sini. Kelewatan sekali dia. Mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, Riz. Sibuk apa, Mbak? Saya tahu persis kegiatan Kak Rizal. Pasti perempuan itu yang meracuni Kak Rizal untuk gak datang ke sini, Mbak. Haris, kamu nggak boleh berprasangka buruk. Biar bagaimanapun juga dia itu kakak kandung kamu. Justru itu, Mbak. Karena dia kakak saya. Makanya saya wajib untuk mengingatkannya. Bahasnya di sini dulu ya. Biar saya akan melabrak Kak Rizal. Kamu mau apa lagi kemari? Apa suamimu belum menurut sama kamu? Sudah, Kek. Justru saya kesini ingin mengucapkan terima kasih sama kakek. Bagus. Itu berarti kamu orang yang tahu berterima kasih. Ini, Kek. Kek. Apalagi? Bagaimanapun saya tetap khawatir, Kek. Kalau suatu saat suami saya akan sadar dari guna-guna itu dan berubah pikiran. Jadi? Kalau bisa guna-gunanya lebih ditingkatkan lagi, Kek. Syukur-syukur kalau dia sampai menceraikan istri tuanya. Itu pekerjaan yang paling aku senangi. Menceraikan orang. Tapi tentu saja uang jasanya lebih mahal. Berapapun saya akan bayar, Kek. Kak, ya Allah, apa yang kakak lakukan sih? Kayak nggak punya pembantu aja. Kakak kayak nggak bisa bayar tukang semir aja. Diam kamu! Ini wujud cinta seorang suami kepada istri. Tapi kenapa kakak nggak bisa berlaku seperti itu kepada Mbak Hasnah? Orang yang sangat setia dan sabar, Kak. Kenapa kamu ngurusi keluargaku? Urus saja keluarga kamu sendiri. Ngapain kamu kesini? Ngapain? Saya hanya mengabarkan kalau Mbak Hasnah sudah sakit hampir 2 minggu, Kak. Aku tidak punya waktu untuk kesana. Ngerti? Kak, dia itu masih istri sah kakak. Mbak Hasnah masih punya hak atas kakak. Ini nggak adil, Kak. Kakak sudah sangat zalim. Kamu jangan mengajari aku ya. Aku ini lebih tua dari kamu. Dan ilmu agamaku lebih banyak daripada kamu. Tapi kakak nggak pernah mengamalkannya. Itu bukan urusan kamu. Kamu sekarang pergi. Dan mulai sekarang, kamu jangan menginjakkan kakimu di rumah ini lagi. Dan di antara kita sudah tidak ada ikatan persaudaraan. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Kakak benar-benar sungguh mengatakan ini. Kamu sekarang pergi. Pergi! Pergi! Sepertinya ada yang nggak beres. Ya, saya merasakan kalau wanita itu menggunakan guna-guna untuk menguasai Pak Rizal. Lantas harus bagaimana cara mengatasinya, Pak Ustadz? Tidak ada jalan lain selain memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Sihir dan guna-guna itu hanya berguna kepada orang-orang yang tidak dilindungi Allah. Maka banyaklah baca Al-Fatihah, ayat kursi sebanyak-banyaknya sehabis sholat fardu. Apalagi ditambah dengan sholat malam, itu lebih bagus. Banyak-banyaklah berzikir. Terima kasih, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim. Mas, belum tidur? Mas, aku haus. Ambilin aku air di belakang, Gih. Kamu itu kalau menyuruh suami kamu seperti menyuruh pembantumu saja. Tidak ada kata minta tolong atau apa kayak yang lebih sopan. Sudah berapa lama aku di sini? Aku lupa, Mas. Astagfirullahaladzim. Pasti aku sudah lama sekali tidak ke tempatnya Hasnah. Ya Allah. Aku sudah berbuat tidak adil. Mas, mau kemana, Mas? Ke rumahnya Hasnah. Saya rasa kamu sudah terlalu banyak mengambil haknya. Tapi ini kan udah malam, Mas. Mas! Kurang ajar. Hasnah pasti main guna-guna. Brengsek. Kekuatan guna-guna di dukunku kalah kuat. Aku harus melabrak Hasnah. Harus buat perhitungan sama dia. Kakek, suami saya kembali lagi sama istri tuanya. Bagaimana mungkin, Kek? Ilmu kakek bisa kalah? Kurang ajar. Bagaimana mungkin bisa? Mana ada di kawasan ini dukun yang ilmunya lebih kuat dari aku? Hah? Tunggu sebentar. Akan kukembalikan kekuatan guna-gunaku pada suamimu. Bagaimana, Kek? Ya, kekuatan yang melindungi suamimu sangat hebat. Aku tidak bisa menerobosnya. Lalu saya harus gimana, Kek? Kamu kembali dulu. Sepertinya aku perlu waktu untuk melawan kekuatan yang membentengi suamimu. Tapi Kek... Jangan memaksa aku. Sekarang pergi. Hasnah. Iya, Bang. Saya benar-benar minta maaf sama kamu. Karena selama ini saya telah berbuat tidak adil sama kamu. Dan selalu menyakiti perasaan kamu. Iya, Bang. Manusia kan tidak luput dari kesalahan dan hilaf. Hasnah, kamu memang benar-benar seorang istri yang soleha. Maukan kamu memaafkan saya? Tentu, Bang. Allah saja Maha Pengampun. Masa kita manusia tidak saling memaafkan? Please, saya juga minta maaf sama kamu. Karena apa yang kulakukan selama ini di luar kesadaranku. Iya, Kak. Saya tahu Kakak masih dipengaruhi oleh guna-guna. Makanya, Kak, jangan sampai hati kita kosong sedikit pun dari keimanan kita pada Allah. Akhir-akhir ini saya lihat Kakak jarang sholat, apalagi berjamaah di masjid. Untuk sementara, Kakak tinggal di sini dulu, sambil menata keimanan Kakak kembali. Jangan, Bang. Abang tetap harus berlaku adil.
Abang harus bisa membagi perhatian dan kasih sayang terhadap saya dan Nova secara adil. Saya tidak bermaksud untuk mengajari kakak untuk tidak adil. Tapi dalam hal ini, kakak masih rentan sekali dipengaruhi oleh guna-guna perempuan itu. Apalagi hak Mbak Hasnah sudah dirampas oleh Nova. Adil kan? Kalau Mbak Hasnah menerima kembali hak yang sudah dirampas. Saya rela kehilangan hak. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala dan kebaikan. Dan menurut saya, Abang dan Haris sebaiknya datangi Nova dan berikan dia nasihat yang baik-baik. Apalagi coba kalau bukan guna-guna? Tidak mungkin. Bu Hasnah orangnya baik dan soleha. Nggak mungkin dia main dengan guna-guna. Ah, luarnya aja yang sok suci, padahal dalamnya busuk. Pokoknya gue bakal mengadakan perhitungan sama dia. Gue bakal labrak dia. Jangan, Nov. Kalau dia mau, seharusnya dia yang ngelabrak kamu. Masa bodoh. Pokoknya gue bakal labrak dia. Gue bakal rebut kembali suami gue. Ya ampun, kenapa aku menginjak masjid? Itu kan pandangan peletku. Ya, hendaklah semua ini membuat pelajaran bagi kita semua. Saya ingatkan, jangan sekali-kali bermain-main dengan dukun. Itu sama halnya dengan menyekutukan Allah. Musyrik. Tolong, panas. Hasnah, kamu serakah, Hasnah. Kamu ingin berebut dan merampas suamiku, iya kan? Nova, tenang ya, tenang. Istighfar kamu, nggak ada apa-apa kok. Jawab dulu pertanyaan aku. Kamu ingin berebut suamiku, iya kan, Hasnah? Tidak mungkin kamu menampatkan suamiku, Hasnah. Tidak mungkin. Aku lebih cantik, aku lebih bahelo. Mas Rizal tetap menjadi milikku. Dia nggak mungkin milik kamu. Tapi aku tidak menyukaimu, Mas Rizal. Aku hanya menyukai hartamu. Hartamu. Neng, tunggu! Masya Allah. Ayo, Bu. Oh, ya Allah. Mama! Mama! Masya Allah. Ya Allah.